Hai semua, selamat datang kembali di channel ini dengan saya, Dika. Hari ini, saya akan menceritakan lanjutan dari Cars sebelumnya, yaitu Cars yang ketiga. Bagi yang belum menonton video saya sebelumnya, link ada di deskripsi. Sebelum mulai, tidak lupa saya ingatkan kalau konten di channel ini berisi spoiler. Dan terus, support saya dengan cara like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita mulai pembahasannya. Film dimulai di arena balap. Kali ini, balapan sedikit berbeda dengan kemunculan mobil generasi baru yang bernama Jackson Storm dan langsung memenangkan balapan dengan sangat mudah. Bahkan, Bobby Swift dan Carl Weider yang selama ini menjadi teman dan rivalnya mengatakan kalau Storm adalah pendatang baru. Saat Lightning McQueen menyapanya, Storm terkesan sangat angkuh. Kemudian, ada acara yang dipandu Chick Hicks mengatakan bahwa Storm adalah mobil generasi baru dengan perhitungan di atas kertas yang mengagumkan, yang membuat kebanyakan tim mengganti pembalap lamanya dengan mobil generasi baru ini. Pada perlombaan terbaru, terdapat 6 tim yang mengganti mobil ke generasi baru ini. McQueen yang belum ingin pensiun pun memacu dirinya agar bisa menyaingi kecepatan mobil-mobil ini, namun tetap saja bisa dikalahkan dengan mudah dan tidak pernah naik podium lagi. Bahkan, pada perlombaan balap akhir musim, karena terlalu memaksakan diri, McQueen mengalami kecelakaan hebat. Sejak kecelakaan terakhir, McQueen belum pernah lagi tampil di Pitstone Cup dan mengasingkan diri di Radiator Spring, tepatnya di rumah Doc Hudson sambil memikirkan karirnya yang tidak ingin berakhir seperti Doc. Sally datang menemui McQueen dan mengobrol, sambil mencoba untuk meyakinkannya karena McQueen masih mempunyai kesempatan. Setelahnya, McQueen keluar rumah dan berbicara dengan Rusty dan Dusty melalui telepon. Sebagai sponsor, mereka berdua mengundang McQueen untuk datang ke pusat pelatihan Rusty's yang baru karena sudah dibeli investor lain bernama Sterling. Meski mendapatkan fasilitas terbaik saat ini, McQueen sedih karena harus berpisah dengan Rusty dan Dusty. Kemudian McQueen diajak melihat fasilitas bersama Sterling dan melihat alat simulasi balap yang mirip seperti yang digunakan oleh Storm untuk berlatih. McQueen melihat ada yang menggunakan simulator dengan skor top speed tinggi. McQueen sempat mengira Cruz Ramirez adalah pembalap, namun Cruz hanya pelatih terbaik di fasilitas tersebut dan Sterling menugaskannya untuk melatih Lightning McQueen. Saat memulai pelatihan, Cruz memperlakukan McQueen layaknya mobil tua, hingga perlakuan tersebut membuat McQueen tidak mau menuruti instruksi dari Cruz yang berakibat McQueen menggunakan simulator tanpa izinnya hingga terjadi kekacauan karena McQueen tidak bisa menggunakan simulator dengan baik. Kejadian ini membuat Cruz dan McQueen dipanggil oleh Sterling. Saat giliran McQueen, mereka berunding dan McQueen mengajukan penawaran kepada Sterling yaitu McQueen akan berlatih dengan baik di luar gedung fasilitas dan apabila kalah pada perlombaan nanti, McQueen akan pensiun. Sterling setuju dengan penawaran McQueen namun harus bersama Cruz. Cruz menemui McQueen dengan membawa treadmill, namun McQueen tidak ingin menggunakan benda tersebut dan memilih berada di jalanan.
Cruz mengikuti keinginan McQueen dan saat mencoba menghitung kecepatan McQueen, Cruz baru tahu kalau dia tidak bisa melaju di atas pasir. Pada momen ini, McQueen justru mengajari Cruz untuk dapat bergerak di atas pasir. Setelah berhasil mengetahui kecepatannya, McQueen yang tidak puas akan hal itu memilih pergi ke Thunder Hollow untuk mengikuti balapan. Tiba di sana, McQueen harus menyamar dengan menggunakan lumpur, dan ketika perlombaan akan dimulai, McQueen dan Cruz baru sadar kalau Thunder Hollow adalah tempat balapan untuk survive dari mobil lain, dan mereka berdua tidak bisa pergi dari sana sebelum perlombaan selesai. Balapan pun dimulai. Mobil-mobil lain sudah siap menghantam McQueen dan Cruz sebagai peserta baru. McQueen dan Cruz terus menghindari tabrakan dengan mobil-mobil lain, dan ketika Cruz terjebak di lumpur, McQueen datang untuk menolongnya. Namun Fritter yang terjatuh bersiap untuk menghantam McQueen. McQueen beruntung bisa menggerakkan roda belakangnya dan membuat Fritter hilang keseimbangan lagi, dan Cruz diumumkan sebagai juara karena bisa bertahan sampai akhir. Dalam perjalanan, di trailer, McQueen marah kepada Cruz karena tidak bisa fokus latihan untuk mengalahkan kecepatan Strom dan menyalahkan Cruz yang seharusnya melatih McQueen. Cruz pun minta turun dari trailer kepada Mac, dan di luar, Cruz mengatakan kalau dari kecil dia ingin menjadi pembalap karena menonton perlombaan McQueen di TV. Kemudian Cruz pun pergi untuk kembali ke pusat pelatihan Rastis. Dalam galau, McQueen menelpon Mater dan menceritakan tentang latihannya yang kacau. Secara tidak sengaja, Mater memberikan ide untuk mencari guru Doc yang bernama Smokey di Thomasville. Pagi harinya, McQueen menyusul Cruz untuk meminta maaf dan mengajaknya mencari Smokey. Tiba di Thomasville, McQueen dan Cruz masuk ke arena balap tempat Doc pernah bertanding. Saat mereka berdua mencoba melaju di tempat itu, Smokey muncul dan mengajak mereka ke Caterpillar. Di sana, ada 3 legenda balap lainnya dan mereka mengobrol bersama, membicarakan tentang balapan Doc Hudson. Kemudian Smokey mengajak McQueen melihat surat-surat yang dikirim Doc ke Smokey setelah 50 tahun tidak ada kontak pasca kecelakaan hebatnya dulu. Isi setiap surat Doc adalah tentang McQueen. Doc yang mencintai dunia balap menemukan kebahagiaan lainnya setelah pensiun, yaitu melatih McQueen. Melihat semua itu, McQueen kembali bersemangat. Hanya saja, Smokey mengatakan McQueen harus menerima kalau dia sudah tua. Kemudian Guido memotong knalpot Cruz untuk latih tanding McQueen. Setelah melihat hasilnya, Smokey menggunakan cara lain untuk melatih kecepatan, refleks, dan belajar dari rekaman balapan Doc Hudson dan menjelaskan teknik mengekor lawan. McQueen dan Cruz juga dilatih mempertajam naluri dengan mengandalkan cahaya bulan saja, dan mereka berhasil mengikuti pelatihan tersebut. Sebelum berangkat ke Florida, McQueen menguji kemampuannya terlebih dahulu. McQueen berhasil mendahului Cruz, namun Cruz kembali ke posisi pertama dan McQueen baru sadar kalau dia sudah melambat. Perlombaan akan segera dimulai. Kali ini, McQueen berada pada posisi terakhir, dan saat mulai, McQueen berhasil mendahului mobil-mobil generasi terbaru, namun masih belum sampai pada Strom. Saat mendengar Cruz diusir dari pit stop oleh Sterling karena Sterling juga tidak yakin McQueen akan menang, terjadi kecelakaan di depan McQueen. Kemudian McQueen meminta Cruz untuk kembali ke pit stop. You okay? Smokey, I need Cruz.
Rupanya McQueen menyadari sesuatu pada Cruz setelah latihan bersamanya. Setelah Cruz tiba di pit stop, McQueen meminta teman-temannya mempersiapkan Cruz untuk balapan. Sterling menghalangi karena itu ilegal, namun Smokey tidak keberatan karena aturannya cukup angka yang berada di lintasan dan tidak penting siapa yang menggunakannya. Karena ini kesempatan Cruz, dia pun masuk ke lintasan dan McQueen menggantikan Smokey sebagai crew chief. Perlahan tapi pasti, Cruz menyusul pembalap yang ada di depannya hingga berada pada 10 besar. Go low. Nice job. Saat Cruz berada di posisi 3 besar, Storm dengan sengaja melamban untuk mengganggu konsentrasi Cruz dengan mengatakan kalau dia bukanlah pembalap. Dengan cepat, McQueen mengatakan kalau Stormlah yang terancam dengan kehadirannya dan Cruz adalah pembalap. Cruz pun kembali bahkan mengekor di belakang Storm yang membuat dia tidak nyaman. Tiba di putaran terakhir, Storm yang panik karena akan disalib Cruz mendorongnya ke pembatas jalan dan Cruz teringat aksi Doc Hudson kemudian menggunakan teknik yang sama dan berhasil. Cruz pun mendapatkan posisi pertama dalam perlombaan tersebut. Kembali ke pit stop, Sterling sekarang malah ingin Cruz menjadi pembalapnya, namun Cruz menolak. Kemudian muncul teks pemilik Dinoco untuk menawarkan hal yang sama. Sesuai perjanjian, Sterling meminta McQueen untuk pensiun dari balapan karena kalah. Namun, karena Cruz Ramirez menang, itu berarti McQueen juga menang karena dia yang memulai balapannya. Kemudian Tex mengajak Sterling pergi dari sana. Di Radiator Springs, Cruz Ramirez menggunakan nomor Doc Hudson, sedangkan Lightning McQueen menggunakan tampilan yang mirip Doc Hudson. Sekarang mereka bagian dari Dinoco karena Tex membeli Rustis dari Sterling. Begitulah kisah Lightning McQueen yang berawal dari pembalap arogan, krisis kepercayaan terhadap teman, dan berakhir sebagai seorang pelatih untuk pembalap baru. Bukankah hidup memang terus berputar sampai pada titik kita sadar kita sudah tidak muda lagi dan pasti akan selalu muncul generasi baru. Perjalanan hidup Lightning McQueen sampai di sini dulu ya. Tidak lupa, saya minta maaf kalau ada kata atau narasi saya yang kurang tepat. Saya Dika, pamit. Sampai jumpa di video berikutnya.